Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Wahid Surabaya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang selamatan 7 hari kematian. Di kita rasanya sudah tidak asing lagi setiap ada orang yang meninggal dunia ketika malam pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai dengan malam 7 harinya biasanya melaksanakan yang namanya tahlil. Lalu kemudian di malam ketujuh biasanya akan lebih banyak yang mengikuti tahlil, dan kemudian sahibul musibah memberikan sedekah pada malam itu. Apakah hal itu ada dalilnya? Maka disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhdi Al-Hawi lil Fatawa bahwasanya An Sufyan qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam. Rawahu al-Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhdi Al-Hawi lil Fatawa. Dari Sufyan berkata bahwasanya Imam Taus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal itu akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh karena itu mereka kaum salaf atau ulama salaf menganjurkan bersedekah makanan yang pahalanya untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Jadi inilah kemudian yang dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita mengadakan tahlil dan kemudian memberikan makanan kepada para pentakziah yang bertahlil itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Mengapa kemudian tidak dilarang? Karena ada dalilnya. Ya dalilnya ini, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu selama 7 hari akan diuji, didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir, yang mana apabila keluarga orang yang meninggal dunia ini bersedekah, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, bagaimana hukumnya memberi makan kepada para pentakziah? Ini dijawab di dalam Sahih Bukhari halaman 11. Satu hadis yang berbunyi, An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Sahihul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling baik di dalam ajaran orang Islam? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Inilah kemudian yang dijadikan pijakan oleh orang NU. Memberikan makanan kepada para pentakziah itu adalah sesuatu yang dianjurkan selama masih mampu sahibul musibah. Namun apabila sahibul musibah, keluarga orang yang meninggal dunia tidak mampu untuk memberikan sedekah makanan kepada para pentakziah, jangan sampai bela-belain cari hutangan untuk bisa memberikan makanan kepada para pentakziah. Tidak boleh itu. Akan tetapi kalau misalnya memiliki harta yang berlebih,
maka makanan yang diberikan kepada para pentakziah itu menjadi sedekah yang pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia itu tadi. Namun kalau tidak mampu, jangan sampai bela-belain cari hutangan, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang berikutnya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan agar menyuguhkan makanan kepada para pentakziahnya. Kalau tadi adalah hadis Sahih Bukhari, ini sekarang wa anil Ahnaf bin Qais qala hina tu'ina Umar amara Suhaiban ay yusalliya bin nasi thalathan wa amara bi ay yaj'ala lin nasi ta'aman. Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Al-Matalib Al-'Aliyah fi Zawaid al-Masanid al-Thamaniyah. Dari Al-Ahnaf bin Qais, beliau berkata, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjelang wafat, sahabat Sayyidina Umar ini adalah salah satu dari khalifah yang 4. Ketika beliau menjelang wafat, karena ditikam dengan pisau oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau menugas Suhaib untuk melaksanakan salat dengan orang banyak 3 kali dan memerintahkan agar menyuguhkan makanan untuk mereka. Jadi Sayyidina Umar itu ditusuk dengan menggunakan pisau sama seorang majusi yang namanya Abu Lu'lu'ah. Lalu kemudian sahabat Umar ini menugaskan Suhaib untuk melaksanakan sholat dengan para sahabat yang lain dan memerintahkan menyuguhkan makanan kepada mereka yang selesai melaksanakan sholat. Seandainya ini sesuatu yang tidak boleh, maka tidak mungkin sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Umar ini memerintahkan untuk memberikan makanan kepada mereka. Ini adalah sahabat Rasulullah yang tentu ketika melakukan sesuatu, ketika memerintahkan sesuatu, pasti ada dasarnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian biasanya kalau di kita mau tahlilan, mau mengadakan selamatan, biasanya membakar dupa. Baik dupa yang panjang-panjang atau dupa yang seperti serbuk itu. Apakah itu ada dalilnya dan diperbolehkan? Maka jawabannya ada di dalam kitab yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan. Apabila engkau mengukup mayit, ulangilah 3 kali. Mengukup ini artinya membakar sesuatu yang kemudian asapnya itu dikelilingkan ke area mayit. Berarti Rasulullah itu memerintahkan, artinya tidak ada larangan bagi kita untuk membakar dupa dan kemudian dikelilingkan di area mayit, namun dengan tujuan yang baik. Apa tujuannya? Untuk memberikan aroma harum, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk memanggil roh-roh jahat, tidak untuk memanggil beberapa hal, tidak. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengukup mayit, ketika membakar dupa, tujuannya agar supaya bisa menimbulkan wewangian di area itu. Oleh karena itu, boleh bagi kita semua ketika malam Jumat sambil bersedekah makanan kepada tetangga kanan kiri, depan belakang, sebelum kita berdoa lalu kemudian membakar dupa, itu boleh, karena hal itu ada dalilnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan pada kesempatan ini untuk anak-anakku kelas 10. Mudah-mudahan apa yang Pak Ubay sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.